Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia bagi kita semua. Di sini saya akan menyampaikan tugas 3.1.A.9 koneksi antar materi dengan saya Mayang Sari Fitrisya, calon guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Batubara. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga dan yang utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Bob Talbot. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Bagaimana pandangan Kiai Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Filosofi Pratap Triloka Kiai Hajar Dewantara dan pengambilan keputusan. Filosofi Pratap Triloka Kiai Hajar Dewantara. Filosofi ini dikenal hingga saat ini yaitu Ingarso Songtulodo, Ingmandio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Melalui pemikiran tersebut, maka patut kiranya seorang pendidik bisa menjadi contoh atau teladan bagi anak didiknya, baik dari kata-kata dan perbuatan. Seorang pendidik tidak hanya menguasai kompetensi profesional dan pedagogik, namun dari sisi sosial dan kepribadian pun patut menjadi panutan bagi anak didiknya. Makna Ingarso Songtulodo adalah di depan mampu memberikan teladan seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan sebaiknya perlu dianalisis dan berbagai pertimbangan. Hal ini disebabkan keputusan yang akan dibuatnya akan dijadikan contoh bagi peserta didik baik di kelas maupun di sekolah. Makna Ingmandio Mangunkarso yaitu di tengah membangun karsa atau kemauan atau semangat. Maksudnya, keputusan yang diambil seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya bisa mempertimbangkan dan memberikan karso, kemauan, dan semangat bagi murid-muridnya. Makna Tutwuri Handayani yaitu dari belakang mendukung. Intinya adalah dari belakang keputusan yang diambil seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya mampu memberikan dukungan fisik dan dukungan moral kepada murid-murid di sekolahnya. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Nilai-nilai yang ada dalam diri tentu saja berpengaruh pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang akan kita ambil. Ketika seorang guru sudah kehilangan idealismenya dan mengutamakan kepentingan pribadi, atau seorang guru sudah tidak lagi menerapkan nilai kejujuran dalam kesehariannya, maka dalam pengambilan keputusan bukan tidak mungkin sebagai pemimpin pembelajaran, guru lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan tanggung jawabnya sebagai seorang guru.
Namun, jika seorang guru tetap memegang teguh nilai kejujuran, keyakinan kepada agamanya yang dianut, bahwa semua keputusan yang akan diambilnya akan dipertanggungjawabkan kelak di hari akhir, maka ketika pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, guru tetap akan berpegang teguh pada keyakinannya karena ia tahu semua keputusan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Aktivitas terbimbing melalui kegiatan coaching membantu seseorang, terutama pendidik, dalam menggali informasi yang dibutuhkan sebelum pengambilan keputusan. Pendampingan yang diberikan pendamping saat sesi coaching tentu saja sangat membantu guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan. Pada sesi coaching, guru sebagai coach mampu mengeksplor berbagai solusi optimal serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coachee. Tentunya hal ini akan berimbas pada hasil keputusan yang berpihak pada murid dengan tetap mengoptimalkan potensi yang ada pada diri peserta didik. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Pada saat pengambilan keputusan dilakukan, seorang guru perlu memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional agar proses pengambilan keputusan dilakukan secara dengan penuh kesadaran. Sadar dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Ketika seorang guru telah menguasai pengetahuan dan keterampilan serta sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, maka di saat putusan diambil, tujuan yang diharapkan adalah tujuan yang positif. Keputusan yang diambil juga adalah keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran akan aspek sosial emosional di saat pengambilan keputusan juga dapat menekan perilaku seorang pendidik, terutama saat dihadapkan dalam permasalahan yang mengandung dilema etika. Di saat guru dihadapkan pada kasus tertentu yang menuntutnya untuk memberi keputusan, mekanisme otak akan mengarahkan diri untuk berhenti, kemudian menarik nafas panjang hingga memberikan waktu untuk memahami dengan baik kasus yang dihadapinya. Guru juga akan mencari tahu apa yang dirasakan murid dan mau mendengarkan dengan penuh perhatian. Respon guru yang berkesadaran penuh inilah yang akan mempengaruhi keputusan yang diambilnya. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Saya, nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik yaitu mandiri, inovatif, kolaborasi, reflektif, dan berpihak pada murid. Artinya, seorang guru harus mempunyai nilai-nilai tersebut. Dalam pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika,
jika kita kaitkan dengan nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik, nantinya pendidik mampu membuat keputusan yang berpihak pada murid sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, apabila seorang pendidik tidak menerapkan nilai-nilai yang seharusnya dianut oleh seorang pendidik, maka ketika dihadapkan dengan masalah moral atau etika, maka keputusan yang diambilnya akan mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan, berorientasi pada materi, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat yang pertama, melihat paradigma etika yang terdiri dari individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Yang kedua, prinsip resolusi yang terdiri dari berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Yang ketiga, 9 langkah pengambilan keputusan yang terdiri dari: yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah yang terdiri dari uji legal, uji regulasi atau standar profesional, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar yang terdiri dari individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi yang terdiri dari berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema, yaitu penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya. Yang kedelapan, membuat keputusan. Dan yang kesembilan, melihat keputusan itu lagi lalu merefleksikannya. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan-kesulitan yang ada di lingkungan ketika mengambil keputusan kasus dilema etika antara lain nilai dan budaya masyarakat di lingkungan, paradigma berpikir, serta memiliki skala prioritas karena dalam dilema etika semua adalah benar. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita?
Pengambilan keputusan yang tepat tentu saja akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, dan hal ini akan berimbas pada merdeka belajar ketika mampu memilah dan memilih hal yang baik dalam meningkatkan bakat dan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan yang diambil guru sebagai pemimpin pembelajaran tentu akan mempengaruhi kehidupan atau masa depan muridnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, tapi saat guru mengajarkan anak untuk mengerti apa yang berharga dan utama adalah yang terbaik. Mengajarkan berhitung memang memerlukan waktu, tapi mengajarkan mengerti yang utama dan berharga membutuhkan keteladanan, proses pembiasaan yang lama, hingga nantinya akan menjadi budaya positif. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Adapun kesimpulan yang saya dapatkan yaitu guru sebagai pengambil keputusan mempunyai peran yang utama dalam mengajar dan mendidik anak, terutama dari budi pekertinya. Budaya positif yang tumbuh di sekolah, kompetensi sosial emosional yang matang, tentu saja mendukung guru dalam mengambil keputusan di sekolah. Ditambah dengan penerapan pembelajaran terintegrasi, pembelajaran diferensiasi, membuat guru bisa mengoptimalkan kemampuan murid melalui proses coaching yang tepat. Demikian hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak.